Oke, Ramadan udah datang lagi nih, tapi ini bukan cuma soal rutinitas tahunan loh. Ini adalah bulan yang penuh dengan kesempatan luar biasa. Nah, di sini kita bakal ngupas tuntas gimana cara memaksimalkannya dengan panduan dari buku Kiat Menghidupkan Bulan Ramadan. Panduan kita kali ini tuh simpel, tapi isinya dalam banget. Penuh dengan hikmah abadi yang bisa bantu kita buat manfaatin bulan penuh berkah ini semaksimal mungkin. Yuk kita mulai. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya, ya kan? Pertanyaan inilah yang bakal jadi pemandu kita. Biar pembahasan kita kali ini lebih reflektif dan kita semua bisa dapat tujuannya. Oke, buat jawab itu kita harus mulai dari dasarnya dulu. Kenapa sih bulan Ramadan ini begitu spesial? Kita perlu paham dulu signifikansi spiritual dan keutamaan uniknya. Yuk kita lihat. Coba dilihat ini. Yang bikin spesial tuh bukan cuma satu dua keutamaan, tapi ini benar-benar paket komplit yang dirancang buat ngangkat spiritual kita. Mulai dari hal yang kita anggap sepele, kayak bau mulut, ternyata jadi wangi di sisi Tuhan. Sampai pembebasan dari api neraka setiap malam. Ini semua nunjukin betapa istimewanya bulan ini. Wow, dengan keistimewaan sebanyak itu, terus apa yang harus kita lakuin? Nah, sumber kita ini menyoroti 3 pilar amalan individu yang jadi jantungnya pengalaman Ramadan. Mari kita bedah satu persatu. Jelas, yang pertama dan utama itu puasa. Tapi ini bukan sekedar nahan lapar dan haus ya. Ini adalah bentuk penyerahan diri kita sepenuhnya. Dan yang bikin puasa ini beda banget, pahalanya itu rahasia. Tuhan sendiri bilang, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Itu nunjukin betapa spesialnya ibadah ini. Nah, ini dia intinya. Puasa yang sejati itu lebih dari sekedar urusan fisik. Ini soal puasa lidah dari bohong, puasa mata dari ngeliat yang haram, dan puasa telinga dari dengerin omongan jelek. Jadi ini tentang membersihkan diri kita secara total. Lanjut ke pilar kedua, yaitu Qiyamul Lail atau sholat malam. Dan coba lihat deh hadiahnya. Gila kan? Bayangin, ada kesempatan buat napus semua dosa kita di masa lalu, cuma dengan berdiri sholat di malam hari, dengan iman dan harapan. Nah, ini ada tips praktis yang dahsyat banget nih. Kadang kan kita capek ya, tapi dengan kita ikut sholat tarawih bareng imam sampai selesai, kita bisa dapat pahala setara sholat semalaman suntuk. Ini kayak diskon pahala gede-gedean dari Tuhan. Sayang banget kalau dilewatin. Yang ketiga, tentu aja interaksi kita sama Al-Quran. Kan Ramadan itu bulannya Al-Quran diturunkan. Para pendahulu kita dulu, contohnya Imam Asy-Syafi'i, itu sampai khatam Al-Quran 60 kali. Ini nunjukin level dedikasi yang luar biasa. Mengubah bulan ini jadi musim semi buat hati mereka lewat Al-Quran. Oke, ibadah di bulan Ramadan itu nggak cuma vertikal ke atas, ke Tuhan aja, tapi juga horizontal ke sesama kita. Semangat memberi inilah yang jadi bagian penting banget dari Ramadan. Dan contoh terbaiknya? Ya, tentu aja Nabi kita. Kedermawanan beliau itu, diibaratkan kayak angin yang kenceng, ngasih manfaat ke siapa aja, tanpa pandang bulu. Ini jadi standar buat kita semua, buat ningkatin kepedulian sosial di bulan ini. 400.000 dirham. Ini bukan cuma angka, tapi ada cerita keren di baliknya. Jadi sahabat Nabi, Tolhah, itu sampai ngerasa berat sama hartanya yang banyak banget. Terus atas saran istrinya, beliau bagiin semuanya dalam satu hari, sampai habis. Ini nunjukin betapa dunia itu enteng banget di mata mereka dibandingin pahala akhirat. Nah yang kerennya lagi, berbuat baik itu gampang banget di bulan ini. Cuma ngasih takjil, bahkan sebutir kurma atau seteguk air buat orang buka puasa, kita bisa dapat pahala puasa orang itu tanpa ngurangin pahala dia sedikit pun. Luar biasa kan? Ini cara Tuhan melipat gandakan kebaikan buat kita. Nah, seiring Ramadan berjalan, kita bahkan masuk ke fase puncaknya. Momen yang paling ditunggu-tunggu. Sebuah malam yang jadi klimaks dari semua ibadah kita. Yuk, kita bahas soal perburuan Lailatul Qadar. Coba kita bayangin sejenak. Satu malam, cuma satu malam. Tapi nilainya lebih baik dari kita ibadah non-stop selama 83 tahun lebih. Ini bener-bener jackpot spiritual yang nilainya nggak kebayang. Terus gimana dong cara berburu malam istimewa ini? Panduan ini ngasih tahu caranya dengan jelas. Kuncinya itu konsisten dan kencengin ibadah di 10 malam terakhir, terutama di malam ganjil. Anggap aja ini putaran final, di mana hadiah utamanya udah nunggu di garis finish. Dan ini dia senjatanya. Doa yang diajarin langsung sama Nabi buat dibaca di malam-malam itu. Simple, pendek, tapi isinya itu yang paling kita butuhin.
minta ampunannya. Oke, kita udah bahas puasa, sholat malam, sedekah, sampai Lailatul Qadar. Tapi, semua itu bisa jadi sia-sia tanpa satu bahan rahasia ini. Bahan yang tersembunyi tapi jadi penentu segalanya. Dan bahan rahasianya adalah ikhlas, ketulusan. Tanpa niat yang lurus karena Tuhan, semua amalan kita, sebagus apapun kelihatannya dari luar, bisa jadi cuma kosong, gak punya nilai di sisinya. Dan cerita-cerita ini, wow, benar-benar bikin merinding ya. Mereka nunjukin gimana orang-orang soleh dulu berjuang keras buat jaga keikhlasan mereka. Mereka itu lebih takut amalan baiknya kelihatan orang lain daripada kita takut aib kita kebongkar. Coba bayangin sedalam apa itu. Nah, setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya balik lagi ke diri kita masing-masing. Ini bukan soal seberapa banyak, tapi seberapa tulus. Kira-kira, satu amalan kecil apa yang mungkin tersembunyi, yang mau kita mulai dengan niat paling murni di Ramadan kali ini?